Halo semua, ketemu lagi sama saya Selviana Anggreni Brutarigan dengan Prodi PGSD yang memiliki NPM 2405030235. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sejarah kurikulum. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sejarah kurikulum, kita harus tahu apa itu kurikulum dulu, oke? Kita akan bahas apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum merupakan pedoman yang digunakan dalam proses pendidikan. Kurikulum itu berisi tentang tujuan pembelajaran, materi yang dipelajari, serta cara pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nah, jadi kurikulum di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan, teman-teman. Banyak perubahan mulai dari tahun kurikulum 1947, yaitu kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu kurikulum 1947 yang dikenal juga dengan Rencana Pembelajaran tahun 1947. Nah, kurikulum ini masih sederhana karena Indonesia baru saja merdeka kan. Jadi, fokus pendidikannya bukan hanya pada pengetahuan tetapi juga pada pembentukan karakter untuk bangsa Indonesia. Nah, terus kita masuk ke sejarah yang kedua itu pada tahun 1952. Nah, pada tahun 1952, kurikulum mengalami banyak penyempurnaan menjadi Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Dalam kurikulum ini, materi pembelajaran mulai disusun dengan lebih jelas dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini tuh guru juga mulai memiliki pedoman yang lebih terarah mengenai apa yang harus diajarkan kepada siswa. Nah, terus kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya itu tentang perubahan kurikulum pada ketiga, yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 1964 ini. Kurikulum ini dikenal dengan konsep pencandawana, yaitu pengembangan 5 aspek utama secara aspek dengan seperti perkembangan moral, kecerdasan, emosional, dan artistik, keterampilan dan jasmani, teman-teman. Tujuannya untuk mengembangkan siswa secara lebih menyeluruh, tidak hanya pada segi akademik saja. Nah, kita masuk ke sejarah yang keempat itu, yaitu di kurikulum 1968. Setelah terjadinya perubahan kondisi politik di Indonesia, dilahirkanlah kurikulum 1968, yaitu kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan manusia yang memiliki jiwa Pancasila. Pendidikan ini diarahkan untuk membentuk siswa yang lebih memiliki pengetahuan dasar serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau di kurikulum yang ini tujuannya untuk lebih memudahkan dan mencerdaskan anak bangsa agar memiliki jiwa-jiwa Pancasila. Nah, yang kelima itu masuk pada tahun 1975. Di sini juga terjadi perubahan kurikulum, yaitu guru dituntut membuat perencanaan pembelajaran dengan lebih terstruktur. Salah satu cirinya itu adalah penggunaan satuan pembelajaran atau tujuan instruksional, teman-teman. Dengan demikian, proses pembelajaran berubah menjadi sistematis. Bagus ya di tahun 1975 ini. Terus masuk kita ke perubahan yang terjadi pada tahun 1984, yaitu kemudian muncullah kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini dikenal dengan cara pendekatan, yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif, teman-teman. Dalam kurikulum ini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi diharapkan siswa juga aktif, teman-teman. Jadi guru lebih berperan sebagai pembimbing sedangkan siswa didorong agar lebih aktif dan mencari pengetahuan yang lebih modern, teman-teman. Masuk ke perkembangan ke-7 di tahun 1994. Pada tahun itu 1994 pemerintahan menerapkan kurikulum 1994. Kurikulum ini berusaha menggabungkan berbagai pendekatan dari kurikulum sebelumnya. Nah, ini bagus, teman-teman. Dimana kurikulum yang dari awalnya dari yang masih sederhana disempurnakan lagi. Namun dalam kurikulum 1994 ini ada kekurangan, teman-teman, yaitu
satu masalah yang sering dibicarakan adalah materi pembelajaran yang cukup padat, sehingga siswa memiliki materi yang padat dan banyak yang harus dipelajari. Jadi terkadang di materi itu siswa jadi jenuh teman-teman. Jadi masuk ke kita ke apa ya, ke kurikulum 2004 ya. Di sini itu kurikulum 2004 KBK. Setelah era reformasi muncullah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004 teman-teman. Kurikulum ini lebih menekankan pada kompetensi yang harus dimiliki siswa. Artinya keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari berapa banyak materi yang dihafalkan, tetapi juga dari kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Ya, di situ udah masuk tentang siswa udah mulai menghafal keterampilan dan menggunakan pengetahuannya demi keterampilannya begitu. Dan untuk kurikulum 2006 itu adalah KTSP teman-teman. Di sini saya juga masih mengikuti KTSP di SD. Saya juga masih ikut kurikulum KTSP, yaitu dengan tujuan dalam KTSP sekolah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi di kurikulum KTSP itu sekolah diperbolehkan mengajarkan siswa dengan apa yang dimiliki sekolah itu gitu. Seperti misalnya di sekolah itu belum sampaikan teknologi yang keren-keren dan yang lebih modern, jadi mereka masih bisa menggunakan apa yang ada di sekolah itu begitu. Masuk ke kurikulum 2013. Nah, aku ini ketemu kurikulum 2013 di mana ya? Di SMP. Dan sampai SMA juga aku ketemu. Sampai saat ini juga aku ketemu kurikulum 2013. Pada tahun 2013 Indonesia mulai menerapkan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif melalui kegiatan seperti mengamati, menanya, mencoba menalar, dan mengomunikasikan. Dengan pendekatan tersebut, siswa diharapkan tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu berpikir dan menerapkannya. Nah, aku banyak banget ketemu di 2000 di K13 ini. Pembelajarannya asik teman-teman, karena kita harus udah mulai aktif ya. Aku juga sampai tamat SMA itu masih pakai kurikulum 2013 teman-teman, belum pakai belum pakai kurikulum Merdeka. Nah, sampailah kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah perkembangan berikutnya adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum ini memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih dengan kebutuhan dan perkembangannya. Kalau di kurikulum Merdeka ini, siswa diperbolehkan memilih jurusan mana yang dia mau, materi apa yang dia suka. Jadi si siswa itu dia bisa memilih dan menerapkan dirinya, menempatkan diri di hal-hal yang dia suka agar pelajaran yang dia hafal dan yang dia cita-citakan itu bisa terwujud teman-teman. Nah, kesimpulannya, dari perjalanan kurikulum di Indonesia itu kan banyak mengalami perubahannya, dari kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Setiap perubahan kurikulum memiliki tujuan dan untuk memperbaiki dan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Walaupun kurikulum berubah, tapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan pendidikan yang membantu peserta didik berkembang menjadi manusia yang berpengetahuan, memiliki keterampilan, berkarakter, dan mampu menghadapi masa depan. Nah, jadi demikian penjelasan dari saya tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Semoga